Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan tentang usulan penelitian kami yang berjudul Prevalensi dan Faktor Penyebab Kejadian Distokia pada Sapi Bali di kelompok ternak Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Next. Kelompok kami berjumlah 9 orang, yaitu Rian Helmi Habibi dengan NIM 15049, Domingas Pereira 16129, Yusril Calit Wicaksono 18066, Gali Prasetyo 18075, Yolano Piolita 18079, Iputu Indramanik Pradipta 18080, Idewa Made Upadana Kumara 18085, saya sendiri Yulia Halipatunisa 18092 dan Windy Kartika Sari dengan NIM 18094. Next. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian kami ini, yaitu populasi sapi di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terbilang cukup tinggi. Nah, indukan sapi Bali yang di-IB dengan sperma sejenis, maksudnya juga di-IB dengan sperma sapi Bali, hampir tidak pernah menimbulkan masalah. Akan tetapi, peternak Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat seringkali melakukan IB tidak sejenis, seperti meng-IB dengan simen limosin ataupun simental, dengan alasan memaksimalkan keuntungan yang akan mereka dapat. Nah, hal tersebut diduga kuat yang menjadi alasan penyebab tingginya kasus distokia pada sapi Bali di kawasan tersebut. Next. Baik, selanjutnya masalah penelitian. Masalahnya, seberapa tinggi angka kasus distokia pada sapi Bali di kelompok ternak Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, apa saja faktor pengaruh distokia pada sapi di kelompok ternak Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kasus distokia pada sapi Bali di kelompok ternak Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka kasus distokia di kelompok ternak Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, manfaat penelitian dari segi aspek teoritis memberikan pengetahuan dan informasi ilmiah mengenai prevalensi dan faktor pengaruh distokia pada sapi. Kemudian aspek aplikatif memberikan informasi kepada masyarakat bahwa IB tidak sejenis pada sapi dapat mengakibatkan distokia. Kemudian manfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk menegaskan kebijakan IB pada sapi. IB adalah proses pemasukan semen ke dalam alat kelamin betina sehat menggunakan alat agar hewan menjadi bunting. Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012. Menurut Udin 2012 menegaskan bahwa IB merupakan teknologi yang memberi peluang bagi pejantan unggul untuk menghasilkan keturunan secara maksimal. Keuntungan yang dicapai dalam program IB adalah memperbaiki mutu genetik, efisiensi dalam pemakaian pejantan, terbuka kesempatan untuk menggunakan pejantan unggul secara luas, mencegah penularan penyakit. Next. Distokia. Distokia adalah suatu kondisi sapi yang mengalami kesulitan beranak yang disebabkan oleh faktor induk atau fetus sehingga diperlukan bantuan manusia untuk membantu proses kelahiran. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab distokia. Menurut Singh et al. Tahun 2019, yang pertama yaitu faktor langsung, ada malpresentation, tersio uteri. Lalu faktor non-genetik, umur dan paritas sapi, tahun dan musim beranak, tempat, jenis kelamin pedet, nutrisi, tingkat hormon selama periode periparturen. Kemudian ada faktor fenotipik, yaitu berhubungan dengan pedet dan sapi seperti bobot pedet, pelvimetri,
bobot badan dan kondisi tubuh sapi pada saat melahirkan. Lalu ada lama gestasi. Yang terakhir yaitu faktor genetik, faktor genotip, bendungan, inbreeding, hipertrofi otot, seleksi, dan lokus sifat kuantitatif. Selanjutnya, kasus distokia di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Peternak seringkali menggunakan indukan sapi Bali karena ketahanan terhadap lingkungan dan penyakit lebih baik dari jenis sapi yang lain. Untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, dilakukan inseminasi buatan dengan semen sapi simental atau limosin. Ukuran fetus tentu akan lebih besar dari yang seharusnya, sehingga sapi mengalami distokia akibat ukuran fetus yang besar. Next. Selanjutnya, ada kerangka konsep, di mana objek yang kami gunakan yaitu ada sapi bunting, di mana dihasilkan melalui inseminasi buatan ataupun kawin alami, mana nantinya objek tersebut akan melahirkan dan bagian yang kami ambil yaitu di mana ada kasus sapi yang mengalami distokia. Distokia sendiri biasanya terjadi akibat beberapa faktor, antara lain seperti ras, faktor peternak, umur, kelahiran keberapa, lingkungan, pakan, serta penyakit. Untuk selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesisnya berupa tingginya kasus distokia pada sapi di kelompok ternak Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diakibatkan oleh beberapa faktor seperti umur, ras, lingkungan, pakan, penyakit, urutan kelahiran, serta faktor dari peternak itu sendiri. Next. Kemudian untuk materi dan metode, yang pertama adalah waktu dan lokasi penelitian. Pengambilan sampel data ini dilakukan selama 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Agustus 2021 di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan yang kedua adalah bahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan yang kita gunakan adalah berupa data tentang kejadian kelahiran sapi yang mengalami distokia maupun tidak mengalami distokia di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lalu kemudian ketiga adalah objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan yaitu indukan sapi Bali yang melahirkan di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Next. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas, yang dalam ruang lingkupnya yaitu ada umur, jenis sperma inseminasi buatan, kebuntingan yang keberapa, dan yang kedua adalah variabel terikat, ada prevalensi kejadian distokia, dan variabel kontrol, yaitu sapi melahirkan di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Baik, selanjutnya ada rancangan penelitian. Di sini, penelitian ini merupakan penelitian observasional. Sampel yang digunakan didapat dari peternak sapi Bali di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, prevalensi. Untuk menghitung prevalensi, kejadian distokia dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah sampel distokia dibagi dengan jumlah sampel yang diperiksa dikali dengan 100%. Kemudian ada analisis data. Data yang sudah terkumpul disajikan dalam tabel dengan bentuk deskriptif. Sedangkan analisis faktor penyebab kasus distokia menggunakan tabel analisis statistik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.